diri saya sebagai MC pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Christina Mary. Dan sebelum memulai acara kita, apakah ada yang dulu? Nah, kita akan langsung memulai saja. Masuk kepada materi kita pada hari ini. Kepada Ibu Susilawati, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih sebelumnya ya untuk langsung saja pada pemaparan tentang diseminasi ataupun pengimbasan terkait pada modul 1.4 budaya positif yang pada hari ini ingin saya sharingkan bersama rekan-rekan guru pada pagi hari ini. Teman-teman yang hebat, apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Sehat. Nampaknya sih dari rona-rona wajahnya semuanya sedang sehat-sehat semua ya, sedang berbahagia walaupun sudah memasuki tanggal-tanggal tua ya ibu-ibu ya. Silakan bergabung ibu. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya tadi kita sudah memulai dengan doa. Kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan dilancarkan sampai dengan selesainya acara diseminasi ataupun pengimbasan pada hari ini. Mungkin di antara rekan-rekan yang hadir pada hari ini mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Izinkan memperkenalkan diri dulu di forum FGMP tercinta ini. Nama saya Susilawati SPD. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan mohon doanya mudah-mudahan lulus sebagai guru penggerak tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibantu Bu Mary, silakan Bu Mary lanjutkan. Nah, baik ibu-ibu dan bapak. Nah, sekarang ada bapaknya, tadi belum ada bapak-bapaknya ya. Saya mohon kesediaannya untuk berdiri semuanya dulu. Kita mau sedikit biar semuanya happy dan semangat. Mari Pak Doris, kita berdiri dulu Pak Doris. Ya. Baik, ibu-ibu, saya mohon izin mudah-mudahan fisik kita hadir di sini dan pikiran kita pun ikut hadir di kelas ini gitu ya. Mohon untuk, nah dengarkan ibu-ibu ya, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Siap ya ibu-ibu ya? Nah. Oh iya, bapak-bapak. Pegang telinganya. Oh, alhamdulillah, udah konsentrasi semua. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Iya. Silakan dulu ibu-ibu. Harapannya sudah konsentrasi ya untuk mengikuti pemaparan. Sudah ada kesepakatan forum diseminasinya. Apakah ada yang perlu kita tambahkan lagi ibu-ibu? Bapak-bapak? Untuk forum hari ini sepakat? Ada yang mau ditambahkan lagi? Perlu ditambahkan lagi enggak? Cukup? Next Bu. Nah, untuk mengawali materi pada hari ini, nah ini yang pertama adalah Bapak Ibu guru. Saat ini kita sebenarnya sedang mengalami ya ataupun diminta untuk memahami konsep ya tentang perubahan paradigma belajar di sekolah. Jadi mungkin ada paradigma yang lama yang masih melekat pada diri kita itu mungkin nanti bisa kita perbaharui ataupun kita sesuaikan dengan perubahan paradigma belajar sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Yang pertama adalah, nah Bapak Ibu guru, pembelajaran sepanjang hayat. Nah harapannya kita saat ini merancang, kalau ini namanya RPP ya Ibu ya. Nah merancang pembelajaran kita, harapannya dilaksanakan untuk membangun kapasitas murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah bagaimana kita merancang pembelajaran di kelas ini bukan hanya sekedar murid selesai belajar
sosialnya, kemudian emosionalnya dan karakter murid. Bu, bantu komen. Nah, perubahan paradigma yang ketiga itu adalah pembelajaran yang relevan. Nah, di sini pembelajaran harus relevan dengan konteks. Mungkin kita merancang, kalau kita bahasa Indonesia ya Ibu ya, mungkin teksnya, nggak usah kita pilih teks yang jauh, pilih saja teks yang mungkin dekat dengan lingkungan kita. Contoh kalau misalnya tempat wisata, teks deskripsi, bisa kita masukkan lawang-lawang Ibu, Bapak? Bisa, masukkan teks lawang-lawang. Nggak perlu lagi ngambil teks Borobudur yang jauh dari kita. Nah itu ya mungkin yang relevan dengan konteks kita, lingkungan dan budaya murid. Kalau kita muridnya dekat dengan sungai seperti kami misalnya, kita bisa pakai konteks misalnya pakai konteks yang sungai misalnya, atau teks misalnya teks deskripsi selain lawang kuari tadi, misalnya pakai teks tentang kalau banjir sampah banyak yang menghampiri rumah misalnya, sampah penduduk membuang sampah sembarangan misalnya, itu konteks yang dekat dengan kita yang misalnya kalau pengalaman saya pribadi, masyarakat banyak yang membuang sampah di sungai. Nah ini memang sangat kontekstual yang sering terlihat oleh anak. Kemudian bagaimana kita melibatkan orang tua, melibatkan komunitas sebagai mitra dan proses pembelajaran. Ini mungkin contohnya kalau di lingkungan saya itu ada tentang kalau mau kegiatan P5, misalnya kita bisa mendatangkan orang tua murid yang pandai menganyam. Ini terkait dengan mungkin P5 tentang kearifan lokal itu ya, bisa mengundang orang tua murid untuk menjadi contoh, menjadi model pada misalnya menganyam kerajinan seperti raga itu kan, raga atau keranjang. Nah kemudian yang berikutnya yang keempat itu menghargai inovasi dan keragaman ide. Artinya ini keragaman ide ini bagaimana kita membuka peluang bagi murid untuk berkreasi atau menggali ide-ide inovasi. Kemudian perubahan paradigma belajar ini harapannya juga bisa memperkuat kemampuan membuat anak tuh tidak kaku dalam membuat sebuah keputusan. Nah artinya ini anak-anak bisa belajar dari kesalahannya. Jadi anak-anak dibuat untuk banyak bicara, jangan takut untuk berkomentar ataupun merefleksi pengalaman belajar mereka. Kemudian yang berikutnya bagaimana mendorong kerjasama tim dalam pembelajaran dan tugas. Lanjut, silakan Bu. Kemudian yang keenam, kemampuan belajar di atas cakupan kurikulum. Nah ini sangat penting. Memprioritaskan kemajuan belajar anak itu dan ketuntasan muatan kurikulumnya itu bukan menjadi sebuah patokan. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid dan dengan berbagai pendekatan. Mungkin dulu ini juga sudah kita mulai terapkan di K13 ya Ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir, reflektif kolaboratif ini adalah sebagai guru bagaimana kita merefleksikan proses belajar mengajar untuk memberi keteladanan dan inspirasi positif bagi murid. Artinya guru menjadi salah satu contoh, menjadi teladan untuk bagaimana nanti anak bisa bertindak sopan santunnya, adabnya. Jadi kita ini salah satu model itu, Bapak-bapak. Jadi ini mungkin juga salah satu contoh bagaimana guru bisa berbusana, berpakaian rapi agar bisa dicontoh oleh murid. Kemudian merujuk pada, jadi pembelajaran kita ini merujuk pada yang sekarang sedang semangatnya digalakkan itu adalah profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik. Kemudian yang berikutnya adalah bertukar best practice pengajaran dengan rekan pendidik dalam diri kita. Jadi jangan takut lagi bertukar praktik baik dengan rekan guru yang lain. Mungkin sekali waktu saya akan berkunjung ke SMP 1 melihat Bu Sri yang senior mengajar gitu kan, atau berkunjung ke tempat Pak Doris yang muridnya mungkin terkenal dengan pandai berpidato atau segala macam gitu kan, yang
izin lagi. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti berikutnya. Ada 6 inilah yang mau hari ini saya bagikan kepada ibu dan bapak yang hadir pada ruangan ini. Jadi yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Next, Bu. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, ibu-ibu, saya mau minta pendapat ibu-ibu nih. Kalau kita dengar kata disiplin, apa sih yang ibu ingat? Apa sih yang ibu rasakan? Saya mohon ada yang berkomentar. Silakan ibu-ibu. Bu Ambar boleh lagi? Boleh? Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Susi sudah memberikan kesempatan saya. Menurut saya disiplin positif itu adalah, itu banyak ya Bu ya. Disiplin itu berarti kita harus berkomitmen dengan, misalkan di sini tuh banyak ada waktu, terutama waktu aja lah dulu yang saya ambil ya. Jadi di situ banyak sekali bisa kita arahkan kepada, apalagi kita guru, kepada siswa kita, terutama ketika masuk ke dalam kelas. Nah, kita harus terapkan disiplin positif ini, karena ketika sudah berbunyi, misalkan bel masuk kelas nih, nah di situ kita ajarkan kepada murid untuk disiplin agar mampu tepat waktu masuk ke dalam kelas saat jam pelajaran mulai. Begitu Bu. Oke, keren, tepuk tangan dong. Kayaknya publikasi materinya udah keren, apalagi nanti udah dapat kan. Wah, makasih Bu Asni ya, Bu Ambar. Satu lagi dong. Oke, Bu sebutkan namanya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Marsiana. Ini adalah pertemuan pertama saya untuk bergabung di MGMP wilayah 1 Kecamatan Puskarogiri. Baik, kalau kita mengenal kata disiplin itu berarti aturan ya Bu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan disiplin positif itu artinya adalah kemampuan kita sebagai guru untuk memberikan kontrol kepada siswa tanpa kita memberi hukuman. Jadi siswa itu mengikuti apa yang kita sampaikan tanpa kita mengancam. Keren, tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Marsiana, wah keren semuanya. Kayaknya udah mantap lah ya tentang disiplin positifnya nih. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan Bu ya. Baik, tentang disiplin positif, next Bu. Nah, di sini ya sedikit mungkin teorinya ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang melaksanakan di sekolahnya. Jadi disiplin positif di sini merupakan suatu cara ya Ibu ya. Cara. Dia lebih ke cara. Penerapannya itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri ya. Kesadaran dirinya itu lewat unsur intrinsik dari dalamnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah ini ya Ibu ya. Jadi harapannya disiplin positif ini tumbuh dari dalam diri anak. Tumbuhnya itu dari kesadaran lewat dalam diri anak itu sendiri. Misal seperti yang Bu Ambar katakan tadi, datang ke sekolah tidak terlambat. Itu harusnya muncul lewat kesadaran anak. Oh, saya harus datang ke sekolah tepat waktu nih. Bukan karena dia takut terlambat, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut ancaman dan lain-lain. Jadi harapannya disiplin positif ini nanti diterapkan harus memunculkan kesadaran diri dalam diri anak. Nah, lewat apa? Lewat nilai-nilai kebajikan ataupun berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa ditanamkan. Nah, itu sedikit tentang disiplin positif. Lanjut Bu. Nah, harapannya sebagai seorang pendidik atau guru, sebagai seorang guru, kita menciptakan murid-murid yang memiliki
disiplin sehingga murid itu bisa berperilaku, itu tadi saya singgung di awal tadi, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu yang saya katakan tadi, bukan karena takut diancam, bukan karena takut nilainya rendah, bukan karena takut pintu pagarnya dikunci. Nah, sedikit tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mungkin sudah ditanamkan di sekolah Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali sebenarnya Ibu. Ini hanya salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan. Ini pencetusnya siapa Bapak Ibu? Mungkin tahu? Kalau nilai-nilai kebajikan di depan ini? Iya. Tolong MC kuat sedikit, tadi MC-nya ada nyeletuk nih. Ki Hajar Dewantara. Ya, ini pencetusnya mungkin ini ya. Mudah-mudahan tidak salah Bu Mary, kita ya Bu Mary ya. Ini pencetusnya adalah KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak Bu. Contoh di sini hanya ada 6 dimensi, tetapi sebenarnya di luar itu banyak. Bisa sebutkan Ibu-ibu selain yang dari ini? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan ya Ibu-ibu ya. Mungkin ada yang bisa yang menyebutkan di luar ini Bapak Ibu? Bu Sri mungkin di luar ini nilai-nilai kebaikan, sesuatu yang baik. Selain yang 6 itu masih banyak, diantaranya ada disiplin, kerjasama, ada yang gotong royong berarti ya, bertanggung jawab, tidak ada belum ya? Belum ada. Nah, mungkin itu Bu Sri, terima kasih. Terima kasih Bu Sri, baik sekali, mantap ya. Tadi bertanggung jawab dan apa tadi Bu Sri? Disiplin. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Ibu-ibu, motivasi perilaku manusia. Saya mau nanya Ibu-ibu nih, datang hari ini di MGMP punya motivasi nggak Ibu-ibu? Oke? Oh masih sama kali ya. Tadi Pak Tasas bilang motivasinya adalah silaturahmi. Bagus sekali Bu, silaturahmi. Kedua, tadi menambah ilmu lewat sharing materi hari ini tadi ya, Pak Tasas ya. Terima kasih. Nah, terkait dengan motivasi perilaku manusia, seperti kita murid juga ya, ketika dia melakukan sesuatu, pasti dia punya motivasi. Next Bu. Nah, ini ya Ibu-ibu ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ada nih yang datang ke sekolah atau dia mengerjakan PR tepat waktu. Ada motivasinya itu karena dia ingin. Nah, ada yang karena dia merasa ada tidak nyaman nih. Kalau Bu Ampar, kan Bu Ampar Bu idola dia nih. Kalau mengerjakan tugas telat waktu, ada rasa tidak nyaman. Jadi motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin Pak Boris ini tipe guru yang kalau tidak kumpul tepat waktu, diskor nilainya dikurangi 2 misalnya kan. Jadi dia menghindari hukuman. Ada juga tipe anak-anak itu dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, harus betul nih jawaban 10 nih supaya dapat nilai 100 katanya. Nah, ini lebih cenderung kepada yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau guru. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Ibu dan Bapak, mana sih yang kira-kira ideal yang sebaiknya nih? Yang paling ideal yang sebenarnya yang bagus tuh yang mana? Nomor berapa Bu? Nomor 3 pastinya ya, nomor 3. Menjadi ya aku ya begini, aku ya memang orangnya disiplin misalnya kan, menjadi diri sendiri ya, menjadi diri sendiri dan menghargai prinsip hidup. Prinsip hidup misalnya ingin menjadi orang yang disiplin. Kalau kita menjadi orang yang disiplin, otomatis mungkin ya harus membiasakan diri dengan hal-hal misalnya tepat waktu, hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu.
keyakinan sekolah atau kelas? Boleh berpendapat Ibu Bapak? Kalau kita mendengar keyakinan sekolah atau kelas, apa yang terbayang di benak kita? Boleh kasih pendapat Ibu Bapak? Oh, silakan Bu Novi, silakan Bu saya. Oke, terima kasih kepada Bu Susi telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Bu Novi, saya dari SMP 3. Ya, baik. Untuk keyakinan kelas, nah itu mungkin seperti misalnya Bu ya, di kelas itu mau membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan, itu misalnya kalau mau ke toilet, nah itu mungkin merupakan suatu keyakinan kelas, ataupun mungkin siswa-siswi tidak boleh membuang sampah itu di bawah meja, mungkin itu satu keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Baik sekali, terima kasih Bu Novi sudah mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi yang seperti disampaikan Bu Novi tadi tentang mungkin yang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Betul sekali Bu Novi ya. Keren. Nah, keyakinan kelas kedengaran ya Ibu ya? Mic-nya lagi. Jadi keyakinan sekolah atau kelas di sini ya sedikit tentang teorinya itu adalah guru berperan ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh tadi Bu Novi tadi ya, bahwa kita perannya di dalam kelas ini sama-sama mewujudkan ya terbentuknya. Jadi kita ini berperan. Apakah kita saja yang menentukan? Tidak. Harus ada murid ikut bersama kita menentukan keyakinan kelas ini tadi. Mereka mau seperti apa kelasnya? Seperti itu ya. Berikutnya, nah ini contoh sedikit Bu tentang Ibu Bapak Guru tentang keyakinan sekolah atau kelas. Ini contoh sedikit, mungkin setiap kita kan beda-beda ya Bu ya. Setiap kita berbeda, setiap kondisi kelas berbeda. Bisa jadi satu sekolah tapi beda kelas juga beda nih Bu, karena murid kita beda. Iya, Pak Doris sama Bu Novi katanya satu SMP tapi beda keyakinan kelasnya. Iya memang seperti itu. Oh gitu ya. Ya, karena memang penduduk di dalam kelas itu, murid di dalam kelas itu juga dia lebih kayak kata-katanya itu ada yang kayak larangan, itu lebih ke negatif gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia dalam bentuk positif, artinya kita berbicara dengan sopan. Jadi
Tepuk MGMP 2 kali. Tepuk MGMP 3 kali. Tepuk 2 kali. Wah, keren. Tangan semua. Berarti dapat inspirasi ya. Waduh, silakan duduk. Nah, ini sedang menjalankan peran penguasaannya tuh. Berikutnya kebebasan. Ada juga kesenangan. Kita lihat contohnya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada kasus, Bu. Saya ambil contohnya di kasus kelas 2 SD karena semalam itu saya mikirnya apa ya, kalau SMP itu gak lama sih buat. Jadi saya ambil studi kasus yang ada. Nah, di sini contohnya Bu Ambar. Nah, kebetulan namanya Bu Ambar. Nah, Bu Ambar itu guru wali kelas. Kelas berapa nih, Bu? Kelas 2A di SD Pelita Hati. Yang bingung dia nih menghadapi murid di kelasnya namanya Doni. Nah, ada apa dengan Doni? Doni ini apa ya? Anak di kelas yang sekelas dengan Doni ini banyak yang ngadu ke wali muridnya, ke wali kelasnya Bu Ambar. Kenapa? Karena dia sering, si Doni ini suka minta bekal temannya. Sama sini dia minta bekal temannya. Jadi temannya itu bukan satu deh korbannya, tapi beberapa teman. Nah, dan itu dengan paksa pula kan, mintanya dengan paksa. Jika kita sebagai Bu Ambar, ya, sebagai Bu Ambar, menurut Ibu, apa sih kira-kira, apa sih Doni itu kayak gitu berdasarkan tadi kebutuhan tadi? Kenapa Doni melakukan itu? Kenapa dia minta bekal temannya? Dengan paksa pula kan? Itu alasannya apa Ibu? Boleh berpendapat, ini bisa dipakai Bu? Bu Haini. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kita lihat dari segi Doni itu membutuhkan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Karena lapar supaya bisa tetap hidup, dia minta bekal kawan-kawan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Haini. Betul sekali ya. Jadi sebelum kita tahu alasannya tadi, apa yang kita lakukan sebagai Bu Ambar nih, Ibu dan Bapak Guru? Bertanya atau manggil dulu nih Bu? Bertanya langsung atau manggil dulu nih Bu? Panggil dulu. Oke, tunggu Bu, kasih mic dulu nih. Jawabannya keren nih, biar yang lain juga dengar. Baik, terima kasih Bu Susi. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Saya mau mencoba menjawab ya. Mungkin untuk kasus si Doni ini, alangkah lebih baik dipanggil dulu, kita ajak bicara dulu empat mata. Nanti di situ kita tanyakan dulu apa alasan dia, kok dia bisa sampai melakukan seperti itu. Kenapa kok mungkin terlalu sering ya mengambil bekal teman-temannya. Nah, setelah kita tanyakan, nanti akan bisa kita pertimbangkan ya dengan alasan dia, apakah alasan dia memang dia hanya ingin mencoba mencicipi saja, atau mungkin dia tidak diberi uang jajan, atau mungkin yang disampaikan dengan Pak Doris tadi kan. Nah, nanti kalau misalnya sudah tahu oh alasannya seperti ini, nah, nanti kita bisa tindak lanjut seperti apa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia, tepuk tangan untuk Bu Yulia, keren ya jawabannya. Baik. Nah, di sini sebagai Bu Ambar tadi kata Bu Yulia dipanggil dulu, ajak bicara baik-baik empat mata. Baru tahu tuh apa alasannya tuh. Nah, jawaban pertama alasan Doni adalah karena dia lapar, ya kan? Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ada kan kayak gitu Bu alasannya? Kalau alasannya seperti itu, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kata Bu Haini tadi. Saya lapar Bu, katanya kan, daripada nanti saya pingsan, katanya kan. Jadi dia ngambil bekal makan jawaban yang untuk bertahan hidup. Maka, nah Ibu yang manggil tadi wali kelasnya sebagai Bu Ambar tadi ini, apa Bu langkahnya Bu untuk mengatasi masalah ini Bu? Iya, harus rela Bu. Mungkin hari ini tidak bekal, maka jamin Bu murid kita. Alasan Doni yang kedua, ya,
dia senang mengganggu temannya, biar temannya tuh peduli dengan dia, kan selama ini dia suka dicuekin kali kan. Jadi kalau dia ganggu sana sini, kawannya jadi perhatikan dia, gitu kan? Nah, ketika temannya melapor tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, ya kan, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa menerima. Mungkin selama ini ada, Bu, banyak ini kita temukan kasus seperti ini. Orang tua bekerja pagi, ketemunya mungkin malam. Ada yang mungkin anak udah tidur, mungkin baru pulang kerja. Apalagi di kota-kota besar ya. Banyak nih, Bu, kita temukan kasus seperti ini. Nah, itu sebagainya sikap murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ini sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang kurang dalam diri mereka yang sedang mereka penuhi. Apakah kita sebagai guru, ya sebagai guru di kelas ini hanya kamu ini nakal, suka ganggu teman atau segala macam? Tidak ya, Bapak Ibu guru, harus digali dulu, dipanggil dulu seperti kasus Doni. Apakah kalau kita tidak menggali tadi kita bisa tahu? Tidak. Maka kita akan mencap murid kita sebagai murid yang mungkin nakal, usil kan, karena kita tidak tahu alasannya. Nah, maka perlulah tadi kita tahu kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Lanjut, Bu. Nah, kalau jawaban Doni seperti alasan yang ketiga ini, misalnya kalau saya ngambil bekal teman, Bu, mereka takut, mereka kasih saya. Nah, ini kebutuhan yang sedang mereka penuhi, ini kekuasaan, Bu. Mereka takut tuh sama saya, mereka kasih misalnya kan, itu bangga deh dulu. Itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kekuasaan. Solusinya apa, Bu? Solusi apa untuk anak seperti ini? Kalau dia jawabannya kayak gini, Bu, ada yang bisa berpendapat? Kalau jawaban Doni seperti ini, kira-kira penyelesaian masalahnya kayak mana, Bu? Ada yang bisa mau kasih pendapatnya? Apa solusi kita sebagai guru nih, Bu? Bagaimana? Bu Haini? Oh, Bu Sri. Oh, Bu Sri. Sebenarnya kita belum merdeka, Bu. Pak Doris, saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah tahu ya posisi anak seperti ini harus kita perhatikan dengan memberikan. Kalau di sekolah itu kan di kelas ada struktur kelas itu. Nah, dia kita berikan ke bagian yang seksi keamanan. Nah, di situ kan dia muncul tanggung jawab dia dengan perlakuan baik. Nah, dengan tadi kekuatan dia ditakuti, lama-kelamaan kita tanamkan berubah menjadi dihormati misalnya. Jadi karakter anak itu tumbuh sebagai penguasa, bukan penguasa ya, apa namanya? Nilai baiknya muncul, bukan lagi penguasa yang menakuti teman-temannya. Demikian Bu Susi. Terima kasih. Keren sekali. Terima kasih, Bu, atas sharing pendapatnya. Nah, ini yang mau kita dengarkan ya, pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan guru lain, dari sekolah yang lain, berbagi di forum ini. Jadi jangan takut Ibu Bapak guru. Nah, itu tadi seperti yang Bu Sri katakan itu sangat betul. Jadi solusinya untuk siswa yang seperti ini, berikan dia kepercayaan Bapak Ibu guru. Kasih dia kepercayaan. Misalnya, kalau tadi kata Bu Sri, jadikan dia sebagai seksi keamanan, atau jadikan dia sebagai seksi kebersihan. Kan bisa tuh ngatur kawan yang lain kan? Jangan mau sama sembarangan ya, misalnya kan. Nah, itu muncul sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dia, memunculkan sifat-sifat kepemimpinan sebenarnya ya. Lanjut, Bu. Nah, yang keempat terakhir adalah kalau alasan Doni misalnya dia mengatakan dia bosan, saya bosan bekal yang diberikan kepada saya itu saja. Jadi saya dibekali orang tua saya, bekalnya itu saja tiap hari misalnya kan. Jadi solusinya adalah mungkin kita memberitahukan orang tuanya untuk membekali anak, karena ini masih SD ya Bu ya. Kalau dia siswa SMP maka penanganannya berbeda lagi. Karena di SD mungkin koordinasinya dengan orang tua. Nah, ini dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia ingin menu yang lain, merasakan sesuatu yang berbeda, betul Bu ya? Ini seperti itu contohnya. Lanjut Bu Mary. Nah, yang berikutnya adalah posisi kontrol
dengar istilah restitusi itu baru enggak? Ini kan berbahasa Indonesia semua nih. Baru enggak Ibu Bapak Guru? Agak baru enggak ini? Restitusi. Baru ya Bapak Ibu ya? Agak belum terlalu familiar, tetapi sebenarnya udah lama ya, cuma kita baru familiarnya sekarang. Lanjut Bu. Nah, posisi kontrol ini sebenarnya ada 5 Bu. Posisi kontrol, saya sangat yakin Bapak Ibu guru sudah pernah berada di salah satu posisi ini, bahkan mungkin kelima-limanya. Sudah pernah semuanya berada di posisi ini ketika Bapak Ibu guru memanggil murid yang bermasalah. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya wali kelas ya, pernah jadi wali kelas ya, pasti pernah berada di posisi ini. Pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum Bu, ya, tindakan kita itu bisa, contoh ya, tercermin lewat tindakan kita menghardik, ya. Kamu ini misalnya nakal segala macam gitu ya. Itu posisi kita sebenarnya sebagai penghukum. Kemudian kalau kita membuat anak merasa bersalah itu Bu, kita ceramah gitu kan. Ini yang sering kita lakukan ya, ceramah terus ke anak, marahin anak. Nah itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh, sebagai teman kita membuat alasan-alasan gitu ya. Contohnya ini ya, kita akan mengatakan kalau anak berkasus, kita panggil anak, kita kemudian mengucapkan kata-kata. Misalnya, ayolah, kamu kan suka terlambat, ibu udah enak nih dengan bapak sekolah, misalnya kan, kita ajak dia komunikasi seperti itu. Terus sebenarnya kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Ya Bu ya, kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu, lemah lembut misalnya kan, sudahlah, gak usah terlambat lagi misalnya kan, itu anak akan merasa bersalah sebenarnya, ya. Tapi tadi kalau misalnya kita sebagai penghukum, kita akan mengucapkan misalnya apa tadi? Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan panggil orang tua kamu. Nah, misalnya itu kita sebenarnya sebagai penghukum. Belum apa-apa kita sudah menghukum anak. Kemudian, kalau kita sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau nih, misalnya kita akan mengatakan kepada anak, ayo ingat peraturan apa yang ada di sekolah kita, misalnya. Nah, itu kita sebagai pemantau tidak itu Bu. Nah, tetapi idealnya kita harus memposisikan diri kita, kontrol kita kepada anak itu sebagai manajer. Kata-katanya misalnya gini, yuk misalnya, kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu itu demi diri kamu, demi orang tua kamu misalnya kan? Kita akan mengatakan itu kepada anak. Nah itu sebagai kita mengajak anak untuk memperbaiki dirinya sendiri lewat diri dia. Ya, itu sebenarnya kita di posisi manajer. Nah, itu ya. Banyak lagi kata-kata yang lain. Misalnya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Misalnya kita mengajak dia, kasih dia tawaran, gitu ya. Kita kasih dia tawaran. Oke, lanjut Bu. Mungkin ini sekilas Bapak Ibu guru ya tentang 5 posisi kontrol. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat tadi itu, disitulah kita berdiri. Ada kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Lanjut next. Nah, Bapak Ibu guru, tadi sudah ini saya katakan, lanjut Bu Mary. Nah, sekarang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, ketika ada anak yang bermasalah tadi, ya, ada yang namanya segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi ketika kita mau menangani permasalahan anak. Contoh tadi di awal, seperti yang Bu Yulia katakan, saya panggil dulu Bu, saya ajak bicara 4 mata. Itu tuh sebenarnya sudah mengarah ke sini, ke segitiga restitusi. Apakah segitiga itu? Jadi kalau kita kemarin hanya dengar segitiga bermuda, nah ini ada segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, di tahapan segitiga restitusi ini dia ada 3 Bu. Boleh sebelum saya lanjutkan, ada yang mau berkomentar? Ada yang mau mengomentari ini? Atau menurut saya seperti ini Bu? Silakan teman-teman. Ada yang mau berkomentar?
Ibu Guru? Kelihatan tapi kan? Segitiganya kelihatan ya? Ada yang mau berkomentar? Belum merdeka nih kalau belum nih katanya. Jangan ditunjuk katanya Pak Doris. Ayo Ibu Guru, Bapak Guru. Hah? Siska Senia katanya. Boleh Bu? Mereka bebas Bu, semua kita benar. Baik, terima kasih pada Bu Susi. Saya Senia Siska dari SMP Negeri 8. Yang terus terang saja, saya masih belum paham Ibu tentang tahapan segitiga restitusi ini. Ya, karena di situ ada menstabilkan identitas. Ini yang menstabilkan identitas ini seperti apa masih belum mengerti ya. Tapi validasi tindakan yang salah di situ sudah mulai ada bayangan. Mungkin ketika anak ada yang melakukan pelanggaran, kita menanyakan apa tindakan yang dia lakukan sebenarnya. Itu nanti mungkin ya Pak Doris ya. Terus menanyakan keyakinan anak itu seperti tadi 5 restitusinya di situ, mungkin itu yang bisa diterapkan. Masih belum paham saya ini apa restitusinya. Terima kasih Bu Susi. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Apa? Siska Senia. Senia Siska apa Siska Senia? Senia Siska. Ya, maaf ya Bu ya. Saya kadang-kadang memang suka lupa kalau nama temannya. Ini contoh yang tak baik ya dalam hidup. Baik, terima kasih Bu atas komentarnya, tanggapannya. Ada yang lain? Mungkin mau menambahkan dari Bu Siska Senia? Silakan Bu. Tidak apa-apa Bu. Merdeka Bu, kita belajar merdeka, tidak ada yang salah. Semuanya betul. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk saya menjawab tahapan dalam segitiga restitusi tadi. Sejujurnya saya masih belum paham maksudnya gimana. Iya. Baru ketemu lah kita ya. Ada lagi? Enggak. Oke, terima kasih. Dengan Bu siapa tadi? Ica, Bu Ica dari SMP Negeri 1 sekarang. Oke, terima kasih Bu Ica. Terima kasih Bu Senia. Oke, tanggapannya baru ketemu Bu sama istilah segitiga restitusi. Karena sekali lagi restitusi itu memang baru familiar kali ya, baru sering dipakai ketika ada kegiatan calon guru penggerak. Ketika sudah bersentuhan dengan kurikulum merdeka. Sebenarnya restitusi ini sudah familiar sekali kalau di bidang hukum Bu. Kalau di bidang hukum, undang-undang hukum itu sering dipakai kata restitusi. Baik, mungkin untuk menjawab sedikit tentang tadi kurang pahaman gitu ya, karena baru ketemu. Mungkin sebenarnya bukan kurang paham sih Bu. Kita mungkin baru tahu. Kita sudah pernah kok Bu melaksanakannya. Saya sangat yakin Bapak Ibu guru pasti sudah pernah melakukannya. Lanjut Bu. Matikan aja. Nah, pertama tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas Bu, pasti pernah nih Bu. Cuma kita mungkin nggak tahu ternyata itu menstabilkan identitas ternyata misalnya kan. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas, nah ini saya lakukan kemarin Bu di sekolah. Nah ini ketika anak ada yang bermasalah atau ada yang berkasus, nih ya Bu ya, kita memanggil anak, kemudian kita menanyakan kepada anak tentang nanti saya putarkan videonya Bu ya, di mana sih langkah dari menstabilkan identitas ini secara teori dulu Bu. Ini secara teori nanti ada di muncul di kalimat-kalimat saya yang mana sih yang masuk ke menstabilkan identitas. Contoh gini Bu, ketika anak ada yang tidur di kelas.
dapat laporan dari guru lain, melaporkan ke kita, wali kelas. Lalu Bu, apakah tiba-tiba kita marah ke anak kita Bu? Kita panggil lalu kita marah langsung Bu? Enggak kan Bu? Lalu apa bahasa kita ke anak Bu? Kita panggil, kita dudukkan dia, kita bicara empat mata, lalu apa bahasa kita Bu dengan anak Bu? Nah, misalnya, benar nggak sih laporan guru A, guru B, ternyata kamu suka tertidur di kelas. Benar nggak sih? Itu kan bahasa kita Bu. Nah, itu Bu, sebenarnya kita tuh sedang meng-cross check kepada anak, benar nggak itu? Belum pada kata, belum tindakan apa dari kesalahannya itu belum. Jadi kita mau nanya dulu, benar nggak nih? Jadi identitas dia tadi ini, murid suka tidur. Jadi kita mau tanya ke anak dulu nih, benar nggak nih? Oh, benar Bu. Kita sedang tahapan dulu, tahapan menstabilkan identitas. Oh benar Bu, saya mau suka tidur Bu, kan? Nah identitas itu ternyata betul. Nah ini tahapan salah satu contoh ya Bu ya. Salah satu contohnya seperti itu. Bisa ditambahkan? Boleh Bu, sangat boleh. Itu yang saya kasihkan. Silahkan Bu. Mungkin ini juga termasuk dalam menstabilitaskan identitas. Jadi kejadian ini barusan terjadi pagi tadi. Ini kan begini ceritanya. Kan ada salah satu orang tua siswa kami meninggal dunia. Sebagaimana biasanya hal yang kami sering lakukan di sekolahku, ketika ada orang tua yang meninggal, maka kami akan menggalang dana sebagai dana santunan. Jadi tadi sudah alhamdulillah semua terkumpul. Lalu ketika itu ada petugas yang ditugaskan untuk menggalang dana, lapor Bu, tadi di kelas 8E dia masukkan duit 5.000. Lalu dia mengambil kembalian, di situ kan pakai kotak. Pakai kotak. Lalu dia masuk uang 5.000, yang diambilnya kembalian ada satu 2.000-an, satu 20.000-an. Ya. Jadi itu kan dah menyimpangkan kalau sepintas kita tangkap. Tapi saya tidak mau langsung memvonis anak tersebut sebelum tahu akar permasalahan yang terbaru. Lalu dengan teman-teman yang bertugas, anak tersebut dipanggil. Dia tanya kelas berapa, siapa namanya? Oh namanya tak kenal Bu, tapi orangnya kenal, tahu. Datanglah kami ke kelas itu. Dan anak itu pun dipanggil, tanya masalahnya. Pertama, saya tidak langsung ke masalah, tapi tanya dulu siapa namanya, kelas berapa, siapa orang tuanya, dan tinggal di mana, supaya lebih netral kan. Jadi jangan sampai dia langsung merasa di justice ataupun divonis bersalah. Lalu saya tanyakan apa yang kamu lakukan tadi. Dia langsung sadar, begini Bu katanya. Ini mungkin kawan-kawan kan ada yang tahu ya. Takutnya nanti kawan-kawan yang berpikiran positif dan negatif dengan dia sehingga tidak ada penyelesaiannya dan dia nanti terus dianggap menyimpang. Jadi begini Bu, katanya tadi saya uang 5.000. Rencana saya mau umbang 1.000 dan sisanya untuk jajan. Ya. Jadi kami kan tidak juga memaksakan berapa, 1.000 pun 500 pun diterima untuk kebersamaan. Lalu saya rencananya mau umbang 1.000. Tapi saya ambil kembaliannya. Saya kira katanya uang 20.000 dengan 20.000 itu kan hampir sama. Ya. Jadi saya ambil 2.000 dan 20.000. Saya tidak tahu Bu kata anak itu 2.000 dengan 20.000. Saya masukin gocek. Lalu teman saya menegur, kok uang kamu warnanya biru? Nah, kalau yang agak biru itu kan 20.000. Agak-agak warnanya abu-abu sedikit itu uang
uang 2.000. Jadi kawan langsung menegur. Langsung ini yang mungkin petugasnya itu tak lihat, iya, tak sadar. Kemudian lalu dia secara inisiatif langsung menyuruh temannya mengembalikan uang 20.000 itu. Tapi mungkin petugas tadi itu tidak tahu bahwa uang telah dikembalikan. Iya, masih beranggapan dia masih diambil. Jadi saya langsung panggil anak tersebut, tanyakan masalah, oh begini Bu. Dan buktinya uangnya juga ada. Ibu uangnya Bu, katanya. Saya sudah Bu, saya nyumbang 2.000 saja lah Bu. Jadi uang itu saya ambil katanya dan ditukar. Maksudnya tidak tukar, jadi 20.000 itu kembalikan. Sehingga akhirnya dia menyumbang 3.000. Padahal kan niat pertama itu 1.000. Tapi ya kalau begitu, katanya kamu udah bagus, karena niat kamu 1.000 menyumbang, akhirnya uang 2.000 kembalikan ke dia tanpa mengambil modal tetap. Dan yang lebih penting, teman itu tahu. Teman sebagai saksi bahwa dia kembalikan itu juga dipanggil, supaya itu bisa dijelaskan dengan kawan-kawan di satu kelas bahwa dia tidak berbuat salah. Itu adalah kekeliruan karena kesalahan dari uang kita yang warnanya hampir sama. Mungkin kita pernah juga merasa suka keliru antara 5.000 dengan 10.000, warnanya sama-sama agak merah. 20.000 sama dengan 2.000. Jadi itulah, saya rasa itu juga merupakan stabilitas identitas. Jangan sampai dia merasa identitasnya bersalah. Apakah itu tidak termasuk? Silakan ditanggapi. Terima kasih. Masya Allah, keren sekali. Ya Bu, bagus sekali mendapat sharing cerita ya tadi. Kasusnya baru terjadi tadi pagi pula, ya kan? Nah jadi betul sekali Bu Haini, betul sekali yang Bu Haini lakukan itu langkah-langkahnya udah betul, ya. Nah itu juga salah satunya masuk ke menstabilkan identitas. Karena yang namanya segitiga restitusi tadi, maka ada 3 langkah yang mau kita jalankan, Ibu. Ada yang mau bertanya nggak? Masih di langkah 1 nih Bu. Ada yang mau bertanya kan? Kalau ada kita lanjut dulu ya Bu ya. Oke, ini baru menstabilkan identitas. Lanjut Bu Medi. Nah, yang berikutnya menstabilkan identitas ini ya. Ini kata-kata yang muncul di tahapan menstabilkan identitas Bapak Ibu Guru. Kata-kata ini yang kita gunakan. Nah, misalnya, tidak apa-apa. Kamu sekarang merasa berbuat salah kan? Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya, itu kata-kata yang bisa kita pakai di tahapan menstabilkan identitas. Jadi bukan berarti tiba-tiba kita manggilnya langsung misalnya apa gitu kan berbicara. Kemudian kata-kata yang bisa kita pakai juga misalnya setelah kita tadi yang saya bilang tadi itu ya, tidak ada manusia yang sempurna yang terlambat tadi itu ya. Bapak Ibu itu sebenarnya enggak mau tahu sih, enggak mau cari tahu siapa yang salah siapa yang benar gitu misalnya kan. Cuma benar nggak sih laporan ini? Misalnya gitu. Ini kata-kata yang bisa dipakai Bapak Ibu Guru. Ini contoh kata-kata yang bisa dipakai ketika kita manggil anak di tahapan menstabilkan identitas. Itu tahapan pertamanya Ibu. Lanjut yang kedua. Nah, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kembali lagi tadi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu Guru. Ya. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikirannya dari respon yang tadinya proaktif akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Kita tuh jadi sadar, oh anaknya butuhnya apa. Itu kan setelah anak cerita dan dipanggil kita kan, oh ini ternyata Doni tadi ini butuh kasih sayang, gitu kan. Yang tadinya kita tuh mau menghukum nggak jadi. Oh, kita harusnya memanggil orang tuanya, memberitahukan orang tuanya, misalnya kan, supaya Doni ini tolong diperhatikan misalnya. Itu contoh Bu ya. Nah, jadi itu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Benar nggak tindakannya tadi itu? Salahkah? Benarkah? Kan? Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, ini tahapan kedua. Tahapan ketiga Bu. Kata-kata tadi belum ya? Nah, ini kata-katanya Bu ya. Nah, kamu pasti punya alasan kan misalnya. Kenapa kamu suka tidur di
buat. Tuh ya. Lanjut Bu. Nah ini bahasanya Bapak Ibu Guru. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, lanjut. Nah ini belum sebentar. Nah ini Bapak Ibu Guru, kata-kata yang bisa kita pakai di langkah terakhir Bapak Ibu Guru. Nah, ingat nggak keyakinan di kelas itu? Misalnya, tadi contohnya apa Bu? Dari 5 tadi bisa diingat nggak tuh? Keyakinan kelas tadi. Tolong menolong Bu ya. Tolong menolong misalnya. Ingat nggak? Jadi sikap anak tadi yang menurut kita bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi kaitanlah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tanyakan ke anak, ingat nggak dia? Atau perlu kita ingatkan kembali. Kemudian kita tanyakan kepada anak juga, kira-kira perbuatan dia yang keliru tuh bisa nggak dia rubah misalnya? Mau dia rubah seperti apa misalnya? Gitu ya. Contoh seperti itu. Atau ada pengalaman teman-teman lain di kelas, di sekolah? Boleh? Pernah mengalami di langkah seperti ini? Pernah? Boleh? Saya ingin pendapat Pak Doris? Baik, terima kasih pada Bu Susi. Sepertinya di sini banyak teman-teman yang baru ya. Saya rasa saya nggak perlu memperkenalkan diri karena tadi namanya panggil kan. Gini Bu, yang ingin saya tanyakan kalau melihat dari siklus segitiga itu sangat baik sekali ya. Artinya memang harus kita terapkan untuk menghadapi anak-anak yang katakanlah bermasalah. Nah, cuma di sisi lain Bu, saya misalnya dalam ketika pulang sekolah di sekolah kami dulu kan zuhur berjamaah untuk yang muslimnya, yang nasraninya pembacaan doa dipimpin oleh guru bidang studinya muslim, dan saya diminta tolong lah oleh kepala sekolah untuk menjadi imamnya gitu. Nah, cuman untuk siswa yang sekarang ketika disuruh wudhu itu susah lah Bang. Bahkan saya lihat kakinya tendang-tendang gitu ya, cuci muka, bahkan lebih milih kabur daripada sholat. Dan bukan maksud saya membandingkan gitu. Waktu masih ada salah satu guru pindah ke satu juga tuh, saya sempat diskusi kalau setiap lebaran saya main Bu waktu itu dulu kok, karena begitu saya masuk ke sekolah itu memang ada ya anak-anak tuh tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Bahkan saya hampir belum pernah melihat ibu ipah aja marah ke anak, hampir tidak pernah. Tapi ketika ya bahkan bulan Ramadan pun tanpa paksaan mereka nggak ikatin. Ada kegiatan terusnya gitu. Nah saya nanya, pernah dipuni, saya pernah hukum gitu, hukum anak ini yang tidak sholat, apalagi perempuan alasannya itu datang tamu, gimana? Pernah tahu kan? Ya ibunya buat kesepakatan yang tidak sholat, apalagi dia ambil lidi katanya, dipatah, tapi bukan untuk menghukum anak itu, silahkan sholat sesuai lidi yang dipatah ya. Lidi yang dipatah itu sholat rakaatnya maksud dulu. Nah sesuai gitu. Bahkan setiap sholat pun kalau bipahnya berhalangan, bipahnya tidak lari ya, dia kontrol bibirnya itu pun diperhatikan. Ayat dari bentuk bibir mengucap itu dia tahu apa yang dibacakannya ya, bipah itu. Nah kami di sekolah ini ya dari zaman Pak Tantri sekarang pindah Pak sesuatu juga kewalahan menghadapi anak-anak yang seperti jauh sekali itu berlarinya. Ketika ada waktu sholat banyak lari, kabur semua. Dan di kondisi yang lain pada saat pramuka ya. Nah pramuka ini ya kalau kita melakukan pemanggilan itu dengan orang tua tadi juga sudah sering ya, orang tua pun merasa kewalahan, kemudian kita kasih hukuman yang dulunya pernah nyangkul loh, dan itu bukan efektif tapi mungkin jelek bahasanya, mungkin anaknya jadi dendam bahkan ada salah satu teman saya itu dibuatkan makan
Ya, saya lihat jalan ke kelas, cuman untungnya anak tuh nggak nulis nama gitu, sebab Rip Pak Doris nanti saya. Saya tanya ada siapa ketemu ini guru katanya, mana anak yang berani nyebutnya sebut siapa yang masuk, tapi karena sering itu ya. Nah, ketika buku penyaringan membawa sapu lidi misalnya, anak malah milih, Pak, saya malam Sabtu depan mau sapu lidi aja. Bahkan minggu yang lalu pernah suruh nyemprot, dan di belakang Sulaiman ada banyak rumput. Saya beli nyemprot aja dibandingkan ikut pramuka. Nah, itu untuk menerapkan segitiga restitusi itu bagaimana loh anak-anak yang kasus-kasus yang seperti itu? Kalau kasusnya hanya tadi apa namanya mengambil uang tanpa sengaja, tidur dalam kelas, mencontek kerja teman, itu mungkin kita anggap bisa lah. Dan saya sendiri pun bisa. Kalau untuk yang seperti tadi itu, mohon penjelasan. Ini ya, penjelasan seluruh saya. Pengalaman. Ya. Terima kasih Pak Doris. Tepuk tangan dulu untuk Pak Doris. Baik Pak Doris, saya pikir mau menambah pertanyaan, tapi tidak apa-apa, namanya juga sharing Pak ya. Nah, baik Pak Doris, mungkin sampai di sesi ini, nanti setelah ini sudah selesai Bu ya, pada tahap segitiga restitusi ini selesai. Setelah ini mungkin akan saya putarkan sebuah video, ada simulasi ketika saya melakukan segitiga restitusi di sekolah. Sebenarnya saya yakinlah Bapak Ibu guru ini sudah pernah menjalankan segitiga restitusi. Cuma mungkin tahapan kita masih berantakan, ya. Mungkin ada yang 3-nya dulu baru 1, 2-nya baru 3 baru 1 misalnya kan. Nah mungkin setelah ini kita bisa mengatur supaya segitiga restitusi itu menjadi tahapan-tahapan yang teratur gitu ya, Bapak Ibu guru. Lanjut Bu Mary. Nah Bapak Ibu guru terakhir ya. Terakhir ini ada sebuah video yang saya lakukan simulasi ya, simulasi di sekolah saya. Sebenarnya ada 2 kasus. Kasus pertama murid suka terlambat, yang kedua kasus murid tertidur di kelas. Mungkin bisa sama-sama disaksikan, ini sekitar 4 menit saja Bapak Ibu guru. Mohon izin untuk kita bisa menyaksikan bersama.
Jadi diajak bicara empat mata di tempat yang agak tertutup dari teman yang lain gitu ya, dari guru yang lain. Kan maaf ya Bapak Ibu guru, masih kan ada di sekolah kita yang kadang-kadang manggil anak di ruang kantor, benar Bapak Ibu guru? Iya, ada anak bermasalah di kantor ditonton oleh guru yang lain Bapak Ibu guru. Nah, itu mematikan anak Bapak Ibu guru, mematikan potensi anak sebenarnya. Nah, mungkin setiap kita ya pasti punya pernah melakukan kesalahan ketika kita menangani masalah anak. Mungkin cara kita salah. Nah, dari sinilah mungkin kita sama-sama merefleksi diri kita bagaimana nanti kita menangani kasus-kasus anak di sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru, pertanyaan saya lagi berikutnya adalah, sebentar ya, nanti saya akan jawab kasus Pak Doris. Apakah setelah anak kita ajak bicara, kita lakukan segitiga restitusi, apakah peraturan sekolah harus diterapkan, harus tetap dilaksanakan Bapak Ibu guru? Bagaimana Bapak Ibu guru? Setelah kita melakukan restitusi kepada anak, setelah anak kita ajak bicara, kalau kasusnya fatal, setelah kita melakukan segitiga restitusi, apakah peraturan sekolah dalam tanda kutip sanksi terhadap kasus-kasus berat itu harus tetap dilaksanakan Bapak Ibu guru? Apa harus tetap dilaksanakan? Harus Bapak Ibu guru, tetap dilaksanakan. Walaupun segitiga restitusi ini sudah kita jalankan, tetapi kalau kasusnya itu dipandang berat dan memang ada aturan tertulis di sekolah, maka aturan itu tetap harus dijalankan Bapak Ibu guru, karena itu sudah menjadi peraturan sekolah. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian terkait dengan kasus di sekolah Pak Doris tadi, ini mungkin sedikit saya berkomentar ataupun memberikan sedikit solusi. Nanti dari teman-teman yang lain silahkan juga memberikan solusinya. Bahwa untuk kasus Pak Doris itu tidak bisa melibatkan satu orang guru Pak Doris. Itu juga sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah yang lain, termasuk sekolah saya. Pertama, itu memang harus jelas Pak Doris, aturan untuk ekskul itu kan termasuk ekstrakurikuler ya, maksudnya yang kegiatan ibadah itu kan, sholat zuhur di sekolah. Itu memang harus dibuat kesepakatan bersama. Siapa yang harus ada tim, kalau menurut saya itu pakai tim. Artinya siapa yang mengkoordinir Katolik, Protestan, dan Islam. Misalnya kalau itu barengan waktunya, yang Islam ngapa sholat misalnya, Kristen Katolik itu harus terkondisikan membaca kitab suci. Kemudian yang Islam itu musola kira-kira menampung nggak Pak Doris untuk sekali jamaah? Itu berarti menampung semua anak ya. Nah itu berarti solusinya buat tim itu Pak Doris. Tim misalnya untuk yang mengkoordinir anak berapa guru. Dan memang anak juga harus terkondisikan lewat keyakinan-keyakinan tadi itu Pak Doris. Tanamkan pada anak-anak lewat keyakinan-keyakinan tadi. Memang tidak bisa sendiri itu Pak Doris. Susah kita, capek kita masih kalau sendiri. Itu memang harus tim yang main. Harus sekolah yang turun tangan. Tim besar itu Pak Doris. Sama di sekolah saya juga gitu. Kalau kita hanya guru agama Islamnya saja tidak jalan. Kalau hanya wali kelasnya saja tidak akan jalan. Berarti harus tim kalau menurut saya. Di sekolah saya sama. Selagi tidak ada tim maka kacau. Itu kalau saran saya sih Pak Doris ya. Selain menanamkan keyakinan, maka juga harus ada aturan-aturan tertentu. Karena memang usia anak segitu kan memang gitu. Jadi itu sedikit dari saya Pak Doris. Mungkin teman-teman yang lain ada sharing pendapat. Baik, kalau tidak ada? Apa? Oh enggak. Oke, kalau tidak ada, mungkin akan kita lanjutkan pada, kalau dari saya selesai ya Bapak Ibu ya. Cuma mungkin Bu Mary saya wakili saja ya. Mungkin ada satu orang guru yang bisa memberikan testimoninya pada hari ini. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Dan kira-kira bagaimana ke depannya gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya tadi saya mau menuju Bu Heti, tapi lalu saya mau menuju Bu Heti, nanti tidak mau saya. Ya,
bagi kita sebagai guru nantinya untuk memperbaiki diri, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang baik lagi kepada murid-murid kita di sekolah kita masing-masing, terutama bagi saya karena saya baru pindah juga ke SMP 1, jadi masih agak kewalahan menghadapi siswa karena berbeda ya ketika kita di kelas yang siswanya itu sedikit dengan siswanya yang ramai. Kebetulan di SMP 1 itu siswanya lumayan ramai Ibu, jadi banyak sekali karakter-karakter yang kadang-kadang membuat kita sebagai guru itu agak kewalahan atau bahkan stres menghadapi murid-murid yang nakalnya itu wow dan luar biasa. Kadang-kadang kita lagi menjelaskan seharusnya mereka bisa menyimak, tetapi ada yang suka ngajak-ngajak tadi. Jadi pengalaman yang Ibu bagikan hari ini bisa menjadi panduan bagi saya dan rekan-rekan lainnya untuk bisa menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Mungkin seperti itu refleksi dari saya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Syukurnya itu kamu bilang sekarang. Kalau bilangnya di awal saya akan cun. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga kita sedang sharing. Tapi saya bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah hadirkan guru penggerak. Ternyata di ruangan ini gitu ya, di forum MGMP saya ternyata ada guru penggeraknya. Tidak apa-apa, nanti saya bisa meminta ilmu dari Bu Marsiana. Kita terima Bu ya. Wah, terima kasih Bu Marsiana atas refleksinya hari ini. Kesimpulannya Bapak Ibu, hari ini adalah, nah ini tanpa bermaksud menggurui teman-teman. Hari ini ya kita bisa kita simpulkan bahwa guru ya penting memahami budaya positif di lingkungan sekolahnya. Ya, ini mungkin sekedar bahasa baru